Setelah kurang lebih dari 3 tahun melawan kanker serviks, artis Julia Perez meninggal dunia pada Sabtu 10 Juni 2017. Kanker serviks yang diderita Julia Perez sudah mencapai stadium 4. Penyakit mematikan ini menyerang bagian organ reproduksi wanita, tepatnya di daerah leher rahim. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI, jumlah penderita kanker serviks pada tahun 2013 mencapai angka 98.692. Angka ini menjadikan Indonesia menduduki posisi kedua di dunia dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak. Kanker serviks umumnya dialami wanita dewasa berusia di atas 30 tahun dan sudah menikah. Namun tidak menutup kemungkinan kanker serviks juga dapat menyerang usia remaja. Remaja yang sering mengonsumsi makanan dengan banyak penyedap rasa, zat pengawet, dan juga zat pewarna, lebih besar mengalami resiko masuknya virus HPV, penyebab kanker serviks. Vaksinasi HPV pada gadis sebelum aktif secara seksual sangat disarankan sebagai pencegahan terkena kanker serviks. Ya, yang pasti ini sekarang ini menjadi suatu yang sangat memprihatinkan sekali kondisinya. Apalagi sekarang ini Indonesia yang memang diketahui menjadi nomor 1 di Asia Tenggara untuk penyebab atau penderita untuk kanker serviks. Betul. Dan sekarang ini juga kita sudah kehadiran ada Dr. Diana yang merupakan Diana Mauria SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Brawijaya Women and Children Hospital. Selamat datang Dr. Diana. Selamat pagi Dr. Diana. Kita melihat keadaan sekarang ini sangat memprihatinkan ya dok ya, karena kalau misalnya dulu kita bilang kanker serviks mungkin masih jarang, tapi sekarang ini untuk penderitanya dan juga penyebab kematian banyak sekali karena kanker serviks. Iya. Penyebabnya sebenarnya karena apa sih dok? Jadi sebenarnya penyebab kanker serviks itu diakibatkan oleh yang namanya virus HPV. Singkatannya Human Papilloma Virus. Jadi virus itu menyebabkan 99,8% kanker serviks. Di mana virus tersebut memang banyak ya, nomornya tuh dari 1 sampai 130. Penyebab yang tersering adalah nomor 16 dan nomor 18. Itu penyebab apa tuh? Di HPV tadi. Nomor 16 dan nomor 18 itu adalah yang paling sering menyebabkan kanker serviks. Hampir 80% mereka menyebabkan kanker serviks. Oh begitu. Ini penyebabnya juga karena kita apalagi sebagai wanita gitu ya, kita harus sering bersih dari pakaian dalam. Apalagi sih dok? Sebenarnya sih kan virus itu kan masuk melalui kontak ya, kontak kulit terhadap kelamin ya gitu. Jadi artinya semua tuh holistik, baik dari pertahanan imunitas tubuh kita. Karena virus itu masuk 80% memang terbuang oleh daya tahan tubuh. Cuman kita nggak pernah tahu kapan itu virus berkali-kali dia datang, kapan imunitas kita bagus. Nah jadi begitu dia nempel virus itu masuk melalui kontak kulit tersebut atau melalui kegiatan seksual misalnya menempel di serviks. Nah, dia pelan tapi pasti dia akan berjalan. Oh jadi penyebab utamanya si virus itu adalah karena hubungan seksual atau ya lebih seksual. Sering dari aktivitas seksual. Apakah ada penyebab lainnya selain kegiatan seksual? Ya kontak kulit atau cairan yang ada HPV-nya bisa masuk ke dalam kelamin. Makanya kita memang wanita itu selalu dijaga kebersihan ya Betul dok ya. Imunitas juga harus dijaga. Berarti dari pola makanan juga. ya merokok itu semua faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan virus HPV. Jadi sebenarnya virus HPV-nya sudah ada nih, cuman kalau ada faktor-faktor risiko dapat lebih cepat lagi kan kenanya. Mempercepat mengaktifkan gitu ya dok. Ini genetik nggak sih dok? Tapi kalau dibilang genetik sih tidak, dia bukan penyakit keturunan. Walaupun memang ada studi yang menyatakan apabila ada sibling kita ya, maksudnya genetik itu ada, itu hanya meningkatkan resiko, tapi bukan keturunan. Itu harus digarisbawahi karena penyebabnya adalah virus. Jadi semua wanita mempunyai kans yang sama buat mendapatkan suatu HPV. Nah yang aku penasaran kan semua wanita, berarti di berbagai macam usia. Apakah di usia dini juga bisa terkena? Usia remaja. Usia remaja bisa kena juga? Usia remaja terkena. Nah itu apa ya? Jadi kalau misalnya dengan virus usia HPV kan ada di mana-mana. Betul. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu yang bersifat kontak seksual misalnya atau apapun lah ya, kontak kulit terhadap kelamin, kan nggak mengenal umur. Nah, apalagi mungkin kalau misalnya ke kamar mandi umum, bener nggak sih itu bisa katanya dokter? Ya HPV ada di mana-mana mbak. Apalagi dengan sekarang ini memang kehidupan juga semakin berkembang ya dok ya, virus juga jadi semakin cepat tentunya. Nah kalau misalnya kita pengen tahu gejala-gejalanya dok, terkadang mungkin apakah keputihan itu menjadi gejalanya juga dok? Jadi begini, kalau kita sebut sebagai suatu penyakit ya, HPV kan harus masuk dulu ke dalam badan kita dan melakukan suatu inkubasi dan perubahan sel. Sel dari mulut rahim. Ya kan serviks kita sama-sama tahu ya itu mulut rahim kan. Nah jadi perubahan sel itu kan akan berjalan lama sekali. Yang kita sebut sebagai prakanker.
sebelum menjadi suatu kanker. Ya. Begitu dia satu stage tertentu, dia akan berubah menjadi suatu kanker. Nah, pada saat fase prakanker, di mana angka kejadiannya itu bisa dari 3 tahun sampai 17 tahun, bayangkan. Itu sama sekali tidak ada gejala. Jadi seringkali kita terlena, memang tidak ada gejala apapun. Baru menjadi gejala kalau dia sudah menjadi kanker biasanya. Jadi seringkali kami menerima pasien itu sudah lanjut gejalanya. Nah, gejala-gejala yang tersering gitu biasanya adalah keputihan yang tidak sembuh-sembuh, bercampur darah, kadang berbaunya tidak enak sekali ya. Itu terus ada perdarahan di luar waktu haid. Setiap kali habis berhubungan intim itu ada mengeluarkan darah, atau misalnya pada sudah menopause, mati haid, tiba-tiba berdarah, nyeri perut bagian bawah. Nah, kalau yang sudah kakinya bengkak, gangguan berkemih, penurunan berat badan tuh biasanya sudah lebih lanjut lagi. Lebih lanjut lagi berarti. Sudah Nah, lebih ini lanjut penting banget lagi. berarti ya untuk, terutama kalau aku kan concern untuk wanita-wanita, istriku, Betul. orang tua ya kan. Iya. Aku penasaran, bisa dicegah nggak? Bisa. Jadi kanker serviks adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Iya, dicegah arti kata kita sudah ada vaksinasinya begitu. Kan kalau kanker lain belum ada ya vaksinasinya ya. betul. Jadi kalau untuk kanker serviks kita sudah ada vaksinasi pencegahan. Jadi vaksinasi HPV. Itu sudah dijalankan di Jakarta baru-baru ini ya untuk anak-anak usia SD kelas 5 kalau nggak salah. Tapi Bali sudah lebih lama mengerjakan. Oh, jadi vaksinnya memang udah bisa dari semudah itu berarti ya, Dok? Dari usia 9 tahun sampai 55 tahun. Oke, karena kan orang berpikiran kalau misalnya umurnya masih muda, udah mereka tidak melakukan physical active gitu kan, Dok, berarti tidak memerlukan vaksin itu. Vaksin itu bisa sampai bertahan berapa lama nih, Dok, kalau misalnya dari umur 9 tahun sudah divaksin? Jadi untuk penelitiannya masih berjalan, jadi bahwa sampai 12 tahun kalau nggak salah 12 tahun setelah divaksin itu masih bagus, tapi kita masih tunggu lagi apakah seumur hidup, mudah-mudahan bisa seumur hidup, tapi memang vaksinasi yang terbaik sebelum aktivitas seksual, jadi dari umur 9 tahun. Tapi bagaimana dengan yang sudah aktif seksual? Seumur kita misalnya gitu, tetap divaksin. Walaupun tidak bisa mendapatkan perlindungan hampir absolut begitu, tapi paling tidak 80 sekian, 90% kan masih dapat. Ketimbang kita 0% begitu. Betul. Tapi kalau ngomongin juga soal kanker serviks kan ini menjadi concern kita semua, terutama kan sekarang lagi wanita membahas ini, dan juga terakhir sahabat kita almarhumah Julia Perez juga karena kanker serviks. Pertanyaan saya, apakah kanker serviks ini bisa disembuhkan atau tidak ketika kita sudah tahu ada kanker. ada kanker? Jadi begini, kanker serviks itu kalau kita mendapatkan masih sangat-sangat dini, apalagi masih di pre-cancer, insya Allah sembuh. Tapi kalau sudah stadiumnya lanjut ya, sudah stadium 2B atau 3 ke atas tuh seringkali sulit sekali ya kalau kita mau bicara sembuh begitu. Dan memang di sini dikatakan oleh Profesor Aru dari Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Indonesia itu termasuk negara tertinggi di Asia Tenggara. Ini dikarenakan apa ya, Dokter Diana? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari data Globocan tahun 2012, mereka sudah mengatakan bahwa Indonesia itu adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Kita juara untuk kasus kanker serviks, 15.000 kasus per tahun. Juara yang tidak baik sekali ya, Dok. 15.000 kasus. Wow. Sebenarnya Indonesia tuh 40 kasus barunya ya, 40 kasus baru per hari. 40 kasus baru per hari. Dengan 20 kasus, dengan 20 kematian per hari. Jadi kalau mau dihitung-hitung tuh kurang lebih 1 jam 1 kita meninggal, wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya, itu pun mungkin datanya belum sampai mencakup ke daerah-daerah kita luas sekali kan Indonesia gitu. Jadi bayangkan saja bagaimana besarnya kanker serviks di Indonesia. Nah, kenapa negara berkembang menjadi yang tersering gitu ya dibandingkan negara maju? Karena memang pemahaman kita terhadap screening itu sangat rendah. Jadi boleh dikatakan bahwa untuk kita mengetahui bagaimana sih sel serviks saya, apakah masih bagus atau tidak, harus apa sih? Pap smear kan. Nah, untuk pap smear aja susahnya minta ampun. Betul. Malu, kendalanya biasanya malu, takut lah, takut sakit. Pokoknya macam-macam lah gitu, sehingga nggak usah lah kan toh nggak sakit ini, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Loh, memang tidak ada apa-apa selama fase pre-cancer kan. Betul. Nah, begitu cancer, langsung keluarlah tuh semuanya. Jadi kita udah terlambat. Nah, kalau di negara maju, pemahaman terhadap screening itu sudah sangat sudah sangat bagus. Betul, jadi mereka dari aktif seksual, mereka kita tahu ya kehidupan seks bebas di luar negeri kan ya, kalau di Indonesia kan masih begitu. Cuman mereka seks bebas tapi mereka tetap
memeriksakan dirinya gitu loh. Bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri gitu Dokter Diana ya. Satu, pertama tadi tingkat screening tadi ya. Indonesia kita sudah gembar-gembor untuk pap smear, bahkan sekarang ada IVA. Memang kalau untuk di daerah-daerah yang sulit gitu ya, di mana pemeriksaan pap smear itu susah didapatkan, kita sudah melatih bidan, melatih dokter umum kita di puskesmas untuk IVA, inspeksi visual asetat. Jadi dengan menempelkan asam cuka saja di mulut rahim tadi, di serviks, kita bisa lihat, oh ini udah mulai ada perubahan, dan itu bisa langsung di-treat, bahkan kadang-kadang kita langsung cryo, kalau didapatkan suatu hal yang sudah signifikan begitu. Nah, satu tadi adalah dari pelapisan atau screening, pap smear kita masih rendah. Yang kedua, vaksinasi. Betul. Betul. Nah, sekarang ini kita aja yang sudah tahu informasinya, mungkin masih berpikir sekali, dua kali mau vaksinnya seperti apa ya? Vaksin itu akan sakit nggak sih? Atau sebenarnya vaksinnya itu sekali vaksin atau berapa kali vaksin nih, Dok? Baik, jadi untuk vaksin kanker serviks itu kita hanya melakukan 3 kali penyuntikan ya dalam waktu 6 bulan. Jadi ada yang 0 bulan, 1 atau 2 bulan, dan 6 bulan. Gitu, selesai. Dan penyuntikannya bukan di serviks, Mbak, tapi di lengan atas, di daerah otot. Makanya pasti orang pemikirannya karena kanker serviks mungkin nanti vaksinnya di daerah mulut itu rahim ya kan. Ternyata enggak ya. Enggak, suntiknya di otot. Oke. Dan Dokter Diana, yang pasti sebelum kita juga mengakhiri, bagaimana untuk kita prevent selain tadi untuk vaksinnya, apalagi Dok yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari untuk mencegah kanker serviks? Jadi hindarilah faktor risiko tadi. Jadi kita tahu kan faktor risikonya adalah multi partner seksual, berganti-ganti pasangan, melakukan aktivitas seksual sangat dini, melahirkan di umur muda, terus merokok. Ya, itu juga lifestyle ya, makanan pola hidup sehat, tentunya cukup tidur, makanan yang cukup. Di sini kadang-kadang ada juga suatu penelitian yang mengatakan bahwa kekurangan asam folat dengan karoten juga itu bisa meningkatkan risiko. Tapi itu kan artinya dari secara daya tahan tubuh ya, dari fungsi makanan tadi. Jadi kami terima kasih ya ke Dokter Diana Mauria yang sudah hadir di sini bersama kami. Tentu